Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jen, NPM 20030020025, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Resiko yang diampu oleh Ibu dosen Atika Riasari MBA. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit, berikan contohnya. Penyebab kredit bermasalah dari resiko kredit yaitu dari ada aspek kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif yaitu siklus bisnis dan industri menurun. Misalnya harga sawit menurun, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok bahan baku dan pada pemasok, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya, reputasi shareholder tidak bagus, shareholder tidak memiliki komitmen untuk usaha perusahaan. Selanjutnya, kuantitatif, yaitu realisasi penjualan lebih rendah dibanding target, seed streaming penggunaan kredit, harga jual produk debitur tidak kompetitif, kemudian terlalu ekspansif, dan yang terakhir markup biaya proyek. Pertanyaan kedua, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional dan berikan contohnya. Penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional diantaranya pertama aplikasi kredit, yaitu kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit, contohnya penolakan data kredit. Selanjutnya, analisis kredit, analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, resiko kredit tidak dimitigasi. Selanjutnya, pencairan kredit, diantaranya dokumentasi kredit cacat, hukum pencairan tanpa persetujuan otoritas, pemantauan kredit sendiri, jaminan belum diasumsikan, asuransi kunjungan rutin tidak dilakukan. Contohnya, lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit, kemudian kurangnya kemampuan pegawai dalam hal analisa kredit, kemudian kurangnya informasi atau tidak akuratnya informasi yang diterima bank. Konsep sebab atau cause, penyebab utamanya dengan adanya penyebab cause yaitu kejadian resiko operasional adalah karena faktor manusia yang dimana kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut perlu diidentifikasikan akar penyebab dari kejadian event. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait resiko operasional, bank dapat memilih lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Sebagai contoh, suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai, lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurangnya bekerja sama dengan kepolisian, dan atau sebab lainnya. Event seperti ATM bank tidak berfungsi dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli atau bank tidak baik. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengisi ATM. Kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem ATM dirusak oleh pihak eksternal dan sebagainya. Event atau kejadian. Kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode tertentu untuk dimana dalam menetapkan sesuatu kejadian risiko dalam kategori tipe kejadian harus didasari pada akar permasalahan root of cause atau kategori kejadian yang paling dominan. Kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasari pada akar permasalahan atau kategori kejadian yang paling dominan. Suatu kejadian atau risiko memiliki sifat ketidakpastian bahwa akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, risiko operasional selalu didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi. Contohnya, kecurangan orang dalam, gempa bumi, kebakaran, dan kecelakaan. Selanjutnya, efek atau dampak. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dengan contohnya, kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung direct loss antara lain berkurangnya nilai aset, hilangnya hak kepemilikan, ganti rugi, kepuasan kewajiban hukum, dan yang terakhir kerugian pada aktiva atau loss damage to asset. Ada 7 kejadian. Internal fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian terlibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang
tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Pengertian fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Contoh fraud adalah penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan keuangan lainnya. Fraud sendiri dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok maupun perusahaan secara utuh. Selanjutnya, external fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. 5 prinsip GCG. Pertama, transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal terpenting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi: pertama, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses stakeholder. Kedua, informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham, pengendali kepemilikan sistem, serta kejadian yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan undang-undang rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Keempat, kebijakan perusahaan harus tertulis dan serta proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Selanjutnya yang kedua yaitu independensi. Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula terintervensi oleh pihak lain. Nah, pedoman pokok prinsip intervensi adalah masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik dan segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Ketiga, responsibilitas. Perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporation citizen. Pedoman pokok prinsip ini yaitu organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Ketiga, kewajaran atau kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingannya saham dan stakeholder antara lain berdasarkan asas-asas kewajaran, kesetaraan, dan pedoman pokok prinsip ini yaitu pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Selanjutnya, akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Pedoman pokok prinsip ini yaitu penetapan rincian tugas dan tanggung jawab serta organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas, selaras dengan visi misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Baik, itulah video jawaban dari tugas akhir manajemen risiko. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.